Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian malam Rabu Pasolatan dengan bersama-sama membaca doa syahadat. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah kajian malam Rabu Pasolatan Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini hari Selasa tanggal 10 September tahun 2024, pertemuan ke-201. Allah masih mencurahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Insyaallah ba'da maghrib ini sampai menjelang isya diisi dengan tolabul ilmi, taqarrub kepada Allah, sinau bareng-bareng bab pasolatan. Sholawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, adik-adik sekalian, malam hari ini saya mengambil temanya yaitu jaga sholat. Dari sekian pertemuan sekitar 200 yang telah lalu, itu total terkait dengan materi pasolatan. Di samping ada wudunya, dan kalau bapak ibu masih ingat pernah juga belajar tahsin, kalau tidak salah 2 kali pertemuan. Masih ingat nggak? Ini generasi awal ini. Yang generasi awal itu dulu pernah ada 2 kali diselang-seling dengan tahsin, terutama bacaan Al-Fatihahnya, surat Al-Fatihah ketika sholat. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ya. Yang ngisi itu badannya tinggi ya. Sekarang sudah jadi Pak Dukuh. Jadi karena jadi Pak Dukuh sudah tidak bisa lagi keluar secara bebas, maksudnya untuk ngisi pengajian, karena panggilannya beda, sewaktu-waktu dadakan ya, tidak bisa menjamin jadwal secara rutin. Nah, jaga sholat ini saya akan ambil beberapa ringkasan materi untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita menjaga sholat. Patokan utama yang kita pegang yaitu hadis yang menyebutkan bahwa amal perbuatan manusia ketika di dunia yang akan diperiksa kelak pertama kali di akhirat adalah terkait sholat. Barang siapa sholatnya bagus, maka amal yang lain dianggap bagus. Tetapi sekiranya sholatnya rusak atau jelek, maka ada toleransi, ditanyain dulu bagaimana sholat sunnahnya. Kalau sholat sunnahnya bisa dilakukan, maka siapa tahu itu bisa nambal
kekurangan atau bolongnya sholat fardu, terutama sholat wajib yang 5 waktu. Kalau ibu-ibu kan nggak sholat Jumat ya, kalau bapak-bapak ada sholat Jumatnya yang 5 waktu, tapi khusus edisi spesial Jumat ada sholat Jumat. Nah, zuhurnya tidak ada, tapi sholat Jumat. Nah, dijaga sholat ini bagus itu. Tadi siang ya statusnya Pak Haris. Sholat itu sebentar. Cuma sampai kapan? Sampai meninggal. Maka yang sebentar itu dilakukan, dijaga. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal, apalagi di alam kubur, di akhirat, tidak ada kesempatan untuk sholat. Ya tidak. Makanya mumpung masih di dunia, masih bisa sholat, maka sholatlah sebelum disolatkan. Nah ini Pak Yanto. Jadi kalau dulu saya sampaikan nyolat ke wong urip lebih angel ketimbang nyolat ke wong mati ya. Maksudnya ngajak sholat orang yang masih hidup itu butuh perjuangan. Ini saya ingatkan di forum ini, mengingatkan saya khususnya hadirin sekalian supaya menjaga sholat. Menjaga sholat itu berarti melakukannya di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kita memauquta. Biasanya kalau di jadwal sholat itu ayatnya yang dipakai. Inna sholata kanat alal mu'minina kita memauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Jadi waktu sholat subuh ya jelas untuk sholat subuh, sholat zuhur untuk sholat zuhur. Jangan sampai sholat zuhur dipakai untuk sholat subuh karena bangunnya siang. Nah, kita mudah-mudahan tidak ya. Yang hadir di sini insya Allah begitu waktunya sholat. Kata Nabi, di antara 3 amalan yang disenengin oleh Allah, apa saja yang 3 itu Bu? Masih ingat gak? Yang pertama itu sholat di awal waktu. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga jihad fisabilillah. Kalau jihad fisabilillah, kalau dimanai dengan berperang, itu kayaknya kalau kita tipis kemungkinannya dapat pahala itu. Kecuali jihad melawan hawa nafsu. Kemudian berbakti kepada orang tua, ini kebanyakan kan sudah generasi ibu saya kan ya. Jadi sudah sepuh, mungkin sudah tidak punya bapak ibu lagi, maksudnya sudah meninggal. Tetapi tetap yatim ya, ini Pak Sudiri itu anak yatim itu. Gitu ya. Karena sudah meninggal orang tuanya ya. Bapaknya sudah meninggal. Nah, birrul walidain selagi masih hidup orang tuanya, bisa juga setelah wafat atau meninggal. Di antaranya dengan membaca doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahu kalau bapak ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dua-duanya Allahumma gfir lahuma. Didoakan untuk kedua orang tua, birrul walidain. Nah, yang ketiga yaitu selain jihad, birrul walidain, salat alal waqtiha. Salat pada waktunya. Ada yang menyebut salat di awal waktu. Di awal waktu dengan pada waktunya beda tidak? Beda ya. Kalau waktu sholat misalnya ini biar gampang ya, zuhur sampai asar itu jam 12 sampai jam 3 itu waktu sholat zuhur. Ini gampangannya ya untuk supaya gampang mengilustrasikannya. Sedangkan di awal waktu berarti antara jam 12 sampai jam 1 ya. Sepertiganya berarti jam 12 sampai jam 1. Sepertiga kedua jam 1 sampai jam 2. Sepertiga yang ketiga jam 2 sampai jam 3. Nah, kalau di awal waktu itu lebih disenangi oleh Allah. Bahkan yang penting sholat. Iya, kalau ada yang bisa lebih utama, lebih bagus, maka kita cari
amalan yang lebih utama, yang lebih bagus, yaitu di awal waktu. Tadi disebutkan amal yang paling dicintai Allah. Kalau Allah yang mencintainya, jelas Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Beda kalau berbuat sesuatu perbuatan yang itu tidak disenangin. Ya. Kalau Allah sudah senang sama orang lain pada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa membuat orang lain benci. Tidak bisa ada orang atau makhluk yang menghalangi kecintaan Allah kepada si hamba. Allah mencari hambanya bukan berarti Allah seperti layaknya manusia atau makhluk. Berarti Allah suka si fulan, bukan. Artinya Allah akan senang dengan mencurahkan rahmatnya untuk si hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sholat di awal waktu dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimana cara menjaga sholatnya? Tadi saya sebutkan patokannya, yaitu dari hadis yang menyebutkan awal amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Itu dari hadisnya. Kemarin saya sudah sampaikan mengenai makna-makna sholat, yang diantaranya ada sholat sebagai istighfar, permohonan ampun. Sholat sebagai doa. Ini masih ada artikelnya. Sholat, makna sholat di dalam Al-Quran, saya mengutipnya ada 5. Ya, sholat sebagai syar'iyah al-ma'rufah, kemudian sholat sebagai membaca Al-Quran, sholat sebagai tempat sholat doa sebagai doa dan istighfar, sholat sebagai ujian. Itu yang makna-makna sholat. Jaga sholat, saya ulangi lagi, harus ada kemauan dari kita. Biar gampangnya, seperti tadi yang di statusnya Pak Haris, sholat itu cuma sebentar, cuma sampai meninggal. Berarti 63 tahun, belum tentu. Ada yang kurang, ada yang lebih. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa juga 1 detik yang akan datang. Bisa jadi. Kuncinya bagaimana ending seseorang itu, bagaimana kebiasaannya. Akhir dari si orang itu ketika meninggal, bagaimana kebiasaannya. Kalau kita biasa sholat, mudah-mudahan kita itu sudah sholat ketika mau meninggal. Kemarin diceritakan di pengajian Ahad ponnya PCM Banguntapan Selatan, ada yang hadir tidak? Ini motivasi bagi yang suka adzan. Dikisahkan, saya menukil dari ceritanya Pak Makhroji Hudori. Apa isinya? Di antaranya tentang kebiasaan orang, akhir endingnya seseorang itu bagaimana kebiasaan. Ada seseorang muadzin, dia biasa adzan, suaranya melengking. Setiap orang yang dengar itu pasti tahu itu suaranya si fulan. Sampai ke sandalnya saja orang tahu. Ini sandalnya Pak Anu yang biasa adzan. Sebut aja Pak Bilal. Ya, pokoknya banyak di sini ya. Itu adzan, kebiasaan adzan. Sampai suatu hari ada orang yang kaya ya, punya harta, tanya ke si bapak ini, Pak, mau umroh enggak? Kaget. Ya maulah. Lah emang kenapa? Kalau mau nanti bapak boleh ikut umroh dengan keluarga kami. Kaget si bapak, si Bilal ini. Apa iya? Tenan. Sujud syukur. Senang banget. Lah tapi bagaimana, saya itu enggak punya apa-apa. Tenang, untuk urusan akomodasi, ongkos dan lain-lain dihandle sama saya dan keluarga. Senang banget. Dia tidak punya apa-apa. Lalu ketika mau berangkat, sudah beres, dia pamitan. Ketika pamitan, luar biasa ekspresi dari jamaah
yang suka mendengar azannya. Ada yang mengumpulkan uang sekian lalu mengadakan acara seperti perpisahan ya, mau umroh padahal cuma umroh ini diadakan oleh jamaah, kemudian urunan dan dibelikan makanan ya, jajanan, jabur gitu. Ada sisanya itu dikasihkan ke si Bilal ini. Bapak ini dari jamaah, dari warga yang berinfak untuk biaya, nambah biaya selama umroh. Seneng banget. Tak henti-hentinya si Bilal ini berdoa. Lalu ada kejadian yang sedihnya. Apa itu? Ketika naik pesawat sudah sampai, saya tidak lupa, pokoknya di suatu tempat itu hilang, pisah dengan rombongan keluarga yang ia diajak. Kenapa pisah? Ya sudah takdirnya pisah, sudah 3 hari 3 malam. Tetapi apa yang membuat dia bisa kembali lagi? Kata Pak Modori ini, singkat cerita, ada orang yang mendengar azannya si fulan ini hafal. Oh, itu si Bilal itu yang azan, yang kemarin diajak sama keluarganya si fulan, dianterin. Dah ketemu akhirnya. Dah singkat cerita bisa umroh, kemudian pulang. Ketika pulang dia kecapean. Ya, jadi nggak langsung sudah datang, tapi kok belum ada azan. Mungkin dia kecapean. Ternyata apa? Ya memang. Jadi setelah datang, si bapak ini langsung keliling ke setiap rumah warga yang ngasih. Dia bawa oleh-oleh semampu dia, dikasihkan. Kemudian begitu waktu azan zuhur, kok belum datang, nggak kelihatan. Setelah zuhur selesai, azan selesai, qomat, sholat, itu mengunjungi rumahnya. Ternyata apa? Sudah meninggal. Ini kisah nyata dari Pak Mahdori ya. Sudah meninggal, dan sebelumnya apa? Dia minta maaf, terima kasih dan minta maaf kepada jamaah. Nggak disangka-sangka itu dari azan. Apa yang saya ceritakan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya, yang ada yang ngerekam ya dari anggota PCM. Kalau mau nanti saya share supaya lebih lebih detail ya. Itu jadi ceritanya gara-gara dia azan. Azan itu bagian untuk perkara sholat. Ya, azan itu kan memanggil orang sholat. Tapi ada cerita yang lucu. Saya pernah cerita atau belum di sini ya. Jadi ada orang muadzin, dia azan, Allahu Akbar, suaranya bagus, ya melengking jelas. Tapi azan dia tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, enggak ada yang datang. Akhirnya apa? Dia qomat. Dia azan, dia qomat, dia imam. Makmumnya enggak ada, ya, sendirian. Kadang ada 1-2 musafir. Itu berulang-ulang. Lalu dia pakai strategi, dia ngajak ke warga. Ada yang diajak, mari kita ke masjid sholat. Begitu mendengar adzan, enggak, ya. Ada yang enggih, tapi enggak berangkat. Dia tetap adzan lagi. Sampai lama. Sampainya akhirnya dia punya strategi. Sampai ada orang nyebut itu, ya ini si fulan ini, si Bilal yang ini adzan terus, orang bosan-bosan piye kok adzan terus. Tahu kalau ada jamaah orang di sini tuh nggak mau pada sholat di masjid, kok tetap ada adzan. Akhirnya dia punya strategi gitu ya. Ada pengalaman seperti itu Pak di mata. Nggih. Karena katanya jam 11 ya adzan. Wah, nggih ya. Kalau ngumpul. Nah, itu ya. Pas adzan benar kamu nggak pada datang gitu, kamu pada Nah. ngumpul gitu. Nggih. Itu endingnya ya, mau saya ceritain tapi sudah sama Pak Yanto ya. Jadi dia jam 9 pagi itu adzan. Allahu Akbar, keras antang, pakai mic keluar sekampung dengar. Orang-orang pada kaget. Wih, pada datang ke masjid. Sambil, "Weh, Pak, jam 9, masih jam 9." Pada datang semua, ngumpul. Dia santai aja, selesaikan sampai
la ilaha illallah. Kemudian dia menghadap ke orang-orang yang protes, ngumpul banyak orang. Diprotes, "Oke piye sih kamu kowe sinting kok piye? Iki jam 9 kau udah adzan." Wah, dia pokoknya dicaci maki. Dia gampang balasnya. Saya sing edan ki sapa? Wis ngerti diadani ora teko, wancine salat. Nek saiki ora watine salat, diadani malah teko. Nah, sing edan sapa jarene ya. Ya begitulah. Jadi strateginya supaya orang ke masjid. Nggih. Nah, itu selingan nggih. Itu kisah yang lisan by lisan ya. Jadi tidak sahih ya, cuman untuk memotivasi betapa kalau mendengar azan segera sebisa mungkin ke masjid. Nggih. Hadirin lalu sholat mana saja yang harus dijaga? Hafidhu ala sholawat, jagalah semua sholat. Semua sholat, terutama sholat fardu. Tapi dikhususkan was sholatul wusta, khususnya pada sholat wusta. Sholat yang wusta itu ada yang menyebutnya tengah, ada yang menyebutnya asar, ada yang menyebutnya subuh. Di antara sholat fardu yang 5 waktu, perhatikan bagaimana sholat asarnya. Ini sampai ayat Al-Quran menegaskan betapa pentingnya terkait sholat asar. Hati-hati dengan sholat asar. Di beberapa hadis sebutkan bahwa ciri orang munafik dengan orang beriman yaitu bagaimana dia sholat asarnya. Bahkan ada yang menyebutkan orang mukmin dengan orang kafir bagaimana sholat asar. Sholat asar itu dulu pernah saya sampaikan juga, sholat subuh dan asar itu ada masa-masa peralihan gantian shiftnya malaikat malam dengan malaikat siang. Ketika subuh, waktu subuh itu malaikat malam mau pamit, malaikat siang mau masuk. Datang malaikat siang, malaikat malam pamit. Begitu waktu asar, malaikat siang pamit, malaikat malam datang, mulai bertugas. Itu bahasa sayanya, kalau bahasa hadisnya kayak gitu. Kemudian ketika si malaikat ini saling berganti, Allah bertanya pada malaikat ini. Meskipun sebenarnya Allah tahu apa yang dilakukan oleh malaikat ini. Wahai malaikat, apa yang kamu dapati si fulan ketika kamu datang dan ketika kamu tinggalkan? Kata si malaikat, saya mendapati si fulan sedang sholat. Oh, berarti bagus catatannya. Kita semua bagusnya dilaporkan oleh malaikat siang dan malaikat malam, yakni ketika sholat subuh dan sholat asar. Waktu sholat subuh dan sholat asar, sholatnya di awal waktu. Kenapa? Ini bayangan kita ya. Seandainya ada visitasi ini ya, istilahnya visitasi, kunjungan di awal waktu. Misalnya kalau ke sekolah jam 7 sampai jam setengah 8 itu yang pengawasnya datang. Jenengan datang jam setengah 8 punju 1 menit. Sampai asar, sampai jam 4 kerja. Sama pengawas dianggap si fulan itu enggak berangkat kerja. Lah kenapa? Pas saya datang dia enggak ada. Padahal dia datang, cuma datangnya jam 7.31. Padahal intervalnya pengawas itu jam 7 sampai 7.30. Itu ilustrasi. Nek jenengan sekarang sholat jam 19 kan? Jam 4 lebih 19. Jam 4.20 ya. Kalau di Kabupaten yang Karang itu 4.19 ya, beda 1 menit. Jam 4.20 tambah setengah jam, berarti jam 5 kurang 10. Nek jenengan sholat subuh jam 5 kurang 10, apalagi jam 5, apalagi setengah 6, jangan protes kalau dilaporkan oleh malaikat pagi si fulan ora sholat subuh. Mau nggak? Loh kok tahu gitu? Ini pemisalannya.
Lah kan kalau sudah mau siang kan malaikat juga sudah malaikat malam ini sudah siang ini saya harus segera pergi kan gitu. Ya, malaikat siang juga belum mau datang kalau belum pamitan si malaikat malamnya. Jadi jenengan sholat jam setengah 6, jam 6 bisa jadi nggak dicatat. Kan eman-eman. Nah ini ilustrasinya ya. Meskipun tafsiran hadisnya nggak begitu. Ini untuk mengingatkan sholatnya di awal waktu. Kalau diingatkan oleh Pak jam 4 ya, setiap jam 4 kan Pak Jumar meniko sampun jam sekawan subuhipun jam sekawan langkung kali 2 menit gitu ya. Tapi saya nggak pantas ngomongnya ya. Pokoknya gitulah. Intinya itu. Oh gitu. Kalau di Kertopaten begitu assalatu wassalamu alaik, berarti 10 menit sebelum manjing adzan. Kalau siang-siang kan salat Ar-Rahman. Oh berarti sudah nggak ada jam, tapi begitu ada Pak Jumar atau yang lainnya. Kalau beberapa waktu yang lalu kan Pak Jumar nggak berangkat itu ya, nggak ada yang ngingetin Pak Jumar. Bersyukur itu ya, diingatkan oleh Allah melalui lisannya Pak Jumar menggunakan media masjid. Ojo diprotes apa wah Pak Jumar meneh wah Pak Jumar iki malah turu ya. Semalaman suntuk tangi melek. Begitu Pak Jumar sak meniko sampun jam sekawan. Oh malah Pak Jumar malah ambil selimut tidur. Jangan ya. Itu diingatkan oleh Allah lewat Pak Jumar, segera ambil air wudhu. Bagaimana kemarin cara melepaskan ikatan setan? Begitu bangun baca tahmid atau zikir alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian segera ambil air wudhu, basuh semua, terutama ketika menghirup hidung. Sebelum wudhu tuh hidungnya dimasukin air dulu, kemudian dikeluarkan, karena di dalam hidung ini tempat setan tinggal. Nah, di sini ada setannya loh. Itu maksudnya apa? Itu membuat seseorang itu betah untuk tidur. Setelah baca tahmid, ambil air wudhu, kemudian sholat. Meskipun 2 rakaat, kepepetnya 1 rakaat witir. Ini masa sih rakaat masa sih? Buat akhirat loh cuma 1 rakaat, buat jenengan buat buka HP aja kan sesuai banget kan? Nanti pegel keju jempolnya sampai keriting. Sholat witir 1 rakaat ora gelem ora iso. Isinnya. Nah, bersyukur diingatkan oleh Pak Jumar. Oke. Jadi sholatnya yang perlu dijaga adalah sholat fardu, terutama sholat subuh dan sholat asar. Jadi ketika asar, ketika subuh, usahakan kita segera bangun. Apa saya lagi malas? Ya malas 1 hari 2 hari wajar. Tapi kalau terusan malas, gimana kalau malas-malasan terus? Dipaksa. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'aluka, paksakeun bae. Itu guru saya di pondok tanya. Allahumma inni as'aluka paksakeun bae. Ya. Paksakeun saja, maksudnya dipaksakeun. Dipaksakan itu dipaksain supaya mau sholat. Ada juga supaya kita orang-orang mengikuti orang-orang yang baik. Ini siapa ini? Doanya orang Jawa ini, bukan orang Sunda maksudnya. Allahumma inni as'aluka, ditiru minal katutin ya. Katut tahu katut? Katut itu kan ikut ya, terlibat itu ya. Minal katutin, ya Allahumma inni as'aluka minal katutin. Ya Allah, aku mohon kepadamu termasuk golongan orang-orang yang ikut kepadamu ya. Katutin seperti bahasa Arab padahal itu bahasa Jawa. Katutin ya. Nah, itu doa yang dibuat humor ya. Oke, jadi untuk sholat asar, sholat subuh jenengan harus ada perhatian khusus.
syukur-syukur bisa berjamaah di masjid. Ya, di sini alhamdulillah. Kemarin itu ada yang komentar siapa ya? Ini sholat, jadi sudah sholat subuh di sini, dia nyapa ke saya karena pulang akhir ya. Ini sholatnya setiap hari begini. Iya, maksudnya rame gitu. Iya, alhamdulillah di masjid sini kalau subuhan rame. Ya sampai setidaknya sampai situ ya. Kadang sampai full, yang bapak-bapak, ibu-ibu penuh. Sholat yang lain juga sama. Meskipun saya zuhur dan asar tidak di sini ya. Kan rame kan zuhur asar mesti rame. Kecuali hari Ahad. Hari Ahad itu sepi kadang. Paling 2 shaf atau 3 shaf. Kalau hari-hari biasa full. Jadi jangan sampai karena Sabtu libur, Ahad libur, sholat jadi ikut libur, ke masjid jadi libur. Jangan ya. Justru ketika libur kerja, maksudnya tidak nyambut gawe gitu ya, ke kantor atau ke sawah kemana pas hari Sabtu Ahad, jenengan ke masjidnya sergap, datangnya lebih gasik. Ada wudu, habis wudu doa syukrul wudu, sholat syukrul wudu, sholat tahiyatul masjid. Ada sholat qobliyahnya kalau zuhur 4 rakaat. Ya, nanti habis itu sholat zuhurnya, habis itu ba'diyah zuhur. Itu mumpung libur tidak kerja, maksudnya ya, tidak berangkat kerja. Makanya ada spesial. Saya ibaratnya nomboi sing kekurangan pas hari Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad sholatnya lebih mantep. Karena kalau di kantor, kalau di sawah, sholat qobliyah ba'diyah zuhur ora iso. Karena kadang pulang dari sawah jam 12:30 itu pun capek. Ya, istirahat, makan, terus cuma sholat zuhurnya aja tanpa ada rawatib. Hadirin Allah. Jadi silahkan kita mari jaga untuk sholat asar dan sholat subuh, di samping sholat yang lainnya juga dijaga. Lalu siapa saja yang patut kita jaga sholatnya? Kita dan anak keturunan kita. Kita mohon kepada Allah supaya Allah jaga kita dan anak keturunan kita itu untuk bisa menjaga sholat. Dalam bahasa Al-Qur'annya yaitu menjadi muqimas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat. Kemarin saya jadikan soal ya, jadikan kuis kan. Ada yang bisa menjawab itu? Sinten ya? Bu siapa itu? Yang Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana ya wa taqabbal doa. Itu dibaca setelah sholat. Kalau bapak-bapak alhamdulillah setiap malam Kamis itu di samping Rabbi habli minas sholihin juga Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Lalu mungkin ada yang protes, Pak, saya itu setiap saat habis sholat suka baca ini, tapi anak saya, putu saya kok malah petakilan, dolan, ora tau sholat, angel nih di jalan masjid. Enggak apa-apa, jangan terus ngingetin, jangan bosan ngingetin, jangan bosan ngajak anak, istri, suami, cucu untuk sholat. Hari ini mereka belum mau sholat, suatu saat kelak akan Allah buka, Allah beri hidayah, lalu berkenan sholat. Bisa jadi juga ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang di sini pas mudanya itu ratau sholat neng masjid. Begitu sudah mendekati, sudah lewat masa-masa mudanya, kok senang ke masjid, kok begitu ada adzan langsung pengen ke masjid, sebelum waktunya adzan sudah persiapan pengen ke masjid. Bisa jadi itu adalah doanya orang tua kita yang dulu pakai simbah terus ke atas, atau sesama muslim kan, wa min dzurriyyatina, dari keturunan kami. Jadi kita itu didoakan oleh Nabi Ibrahim setidaknya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus ke Nabi Muhammad, ke umatnya termasuk kita. Makanya bersyukur jenengan termasuk orang-orang yang senang ke masjid untuk sholat. Apalagi sekarang di Masjid Nurul Huda ini ada majelis ilmunya
malam Selasa tafsir Al-Quran, lalu malam Rebonya sholat, malam Kamisnya bapak-bapak, malam Jumatnya ibu-ibu. Di samping itu setiap malam apa tuh Pak? Malam apa Pak? Jenengan yang ngaji-ngaji setiap malam ya. Nah setiap malam Selasa malam Rabu ya, kecuali malam Selasa malam Rabu. Nah itu nggak apa-apa. Jadi ke masjid lalu juga ikut baca Al-Quran. Jadi majelis ilmu. Tambah satu lagi. Senin latihan azan. Oh malam Senin latihan azan yang remaja ya? Yang pertama. Oh iya. Malam Senin kemarin. Setiap malam salam Senin ya, alhamdulillah jadi ada generasi penerus untuk azan. 3 menit lagi saya ingin cerita, ini juga mengutip dari hadis tentang majelis ilmu. Jadi ada orang suatu saat Nabi Muhammad SAW itu melewati sahabat-sahabatnya yang menunggu untuk mendengarkan nasihat atau mauidhah hasanah dari kanjeng Nabi. Lalu di antara itu, misalkan di titik di sini ada orang yang di belakang duduknya sendirian. Ketika lewat ke sana, Nabi Muhammad wajahnya itu nampak kurang seneng karena duduknya di belakang pisah dewean. Sementara yang lainnya mendekat kepada kanjeng Nabi. Lalu selesai pengajian, selesai majelis itu, lewat lagi di mana si seseorang itu laki-laki duduk di awal sebelum pengajian sampai habis pengajian di situ terus. Tapi begitu lewat bukan lagi mukanya agak kurang enak tapi tersenyum. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasul, lah kenapa kok pas waktu berangkat jenengan itu kayaknya kurang senang melihat si fulan. Begitu selesai majelis ilmu melewat lagi ke sana kok tersenyum?" Apa kata Nabi? Tahu nggak wahai sahabat, ini bahasa sayanya nih. Pas mau pengajian saya nggak senang. Kenapa? Karena dia menjauhi majelis ilmu. Kenapa nggak dekat-dekat ke sumber ilmu kepadaku, kepada kanjeng Nabi? Malah jauh-jauh. Kalau jauh kan berarti informasinya sampainya sedikit. Tetapi begitu selesai kok saya tersenyum karena dapat kabar dari Allah si fulan mendapatkan maghfirahnya Allah. Loh kenapa? Makanya saya tersenyum. Lah kenapa Rasul? Karena dia meskipun duduknya di belakang, sepertinya tidak memperhatikan, hatinya itu klik dengan adanya majelis ilmu. Karena majelis ilmu meskipun duduk di pojok di sana di sana, tapi dia mendengar apa yang disampaikan, maka Allah mudah-mudahan memberikan ampunan. Yang jauh aja mendapatkan ampunan, apalagi yang dekat. Ya, bukan berarti besok aku aduh sisan, bukan ya. Ini untuk motivasi betapa majelis ilmu itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Oke, cukup nggih. Sudah. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Dari sini dulu. Ada pertanyaan? Nggih, Pak Tatom. Pada saat Rasulullah penyakit yang tidak bisa disebut adalah penyakit pikun. Lupa. Nah hal ini kemudian hubungannya dengan Sholat. kewajiban sholat. Nggih. Jadi pikun dikaitkan dengan sholat. Bagaimana sholatnya orang yang pikun gitu ya? Gitu. Nggih. Terima kasih. Nanti saya bahas di minggu depan nggih. Ada pertanyaan yang lain? Satu lagi Pak. Nggih. Bagaimana mempertahankan ganjaran supaya tetap tidak hilang? Umpama sini kan baru bangun karena sini. Nah, ada orang yang membantu tapi dia, terus ada orang yang bilang wah itu kok tiap hari ke masjid kok tidak nyumbang ke masjid, padahal dia sholat yang penting, padahal dia bangun nyumbang banyak. Itu kalau dibilangin bantu, bilangin gajinya hilang. Tapi kalau tidak dijawab suara itu terus mengalir, dan mempertahankan ganjaran. Oke, ya berarti besok sekalian ya. Ya, oke. Supaya ini karena waktunya apa sudah habis ya. Insya Allah terima kasih dua
dua pertanyaan dari Pak Tatom dan Pak Uji atau dari Ibu? Ada? Bertanya pulangnya kapan gitu. Oke, saya kira cukup ya. Buat pulangnya kapan? Nanti setelah sholat Isya ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.